Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, SIP 1 Analisis Biomedik. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum analisis biomedik percobaan 4 yang berjudul Analisis Kuantitatif DNA Nanas menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Anggota kelompok kami terdiri dari Ayu Safra Razaki, Dian Ekowati, Ella Cahyarini, Fitria Febrianti, Noreski Safarina, Raudatul Fitria Hafina Putri, dan Yudi Fernanda. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. DNA adalah sebuah unsur pembawa sifat yang menyimpan informasi gen seseorang. Molekul DNA berfungsi sebagai cetak biru yang menentukan ciri dan sifat yang melekat pada setiap makhluk hidup. DNA menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme, serta virus. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting biopolimer yang berpilin satu sama lainnya membentuk heliks ganda. Dua unting DNA dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula monosakarida yang disebut dengan deoksiribosa, dan gugus fosfat. Dua unting DNA bersifat antiparalel, yang berarti bahwa keduanya berpasangan secara berlawanan. Selanjutnya dari isolasi DNA genom. Isolasi DNA genom merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam studi genetika dan molekuler suatu spesies, di mana pada langkah tersebut adalah langkah awal yang dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum langkah ke proses selanjutnya. Untuk prinsip dari isolasi DNA itu sendiri adalah dengan mendapatkan DNA murni yang tidak tercampur dengan komponen sel lainnya seperti protein dan juga karbohidrat. Isolasi DNA itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama ada isolasi sel, lysis sel, yaitu dengan merusak di membran selnya. 3 itu ada ekstraksi dalam larutan. 4 adalah purifikasi, dan kelima adalah presipitasi. Untuk isolasi DNA genom itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada metode lysis sel dan secara fisik dan maupun secara kimia. Kalaupun secara fisik itu dipecahkan dengan kekuatan mekanik, yaitu secara horizontal atau Ditmel homogenization dan resonansi, misalnya seperti sonikasi. Sedangkan kalau di secara kimia itu dengan merusak menggunakan buffer lysis berisi sinyal kimia yang dapat merusak integritas barrier dinding sel, misalnya SBS dan CTAP. Pada proses pada jurnal ini, ia menggunakan prinsip untuk melakukan isolasi DNA-nya, yaitu dengan sentrifugasi, di mana prinsip dari sentrifugasi itu dia memisahkan substansi berdasarkan berat molekulnya atau berat jenisnya dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan itu akan terletak di atas. Pada proses pelisisan selnya, pelisisan sel ini digunakan secara kimia, di mana menggunakan buffer lysis yaitu CTAP atau cetyl trimethyl amonium bromida. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif DNA. Analisis kuantitatif DNA dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri. Prinsip kerja alat spektrofotometer adalah daya serap cahaya oleh sebuah molekul, di mana semakin tinggi konsentrasi zat dalam larutan, maka akan semakin banyak cahaya yang diserap. Sampel DNA diencerkan menggunakan aquavides, lalu absorbansi sampel diukur pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Nilai kemurnian DNA diperoleh dari rasio absorbansi DNA pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Hal ini dikarenakan pita ganda DNA dapat menyerap cahaya UV pada 260 nanometer.
sedangkan kontaminan protein atau fenol dapat menyerap cahaya pada 280 nanometer. Nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 2. Jika hasil yang diperoleh kurang dari 1,8, maka DDH2O yang diambil terlalu banyak, sedangkan DNA yang diambil terlalu sedikit. Namun, jika hasil yang diperoleh lebih dari 2, maka larutan yang diuji masih mengandung kontaminan dari protein membran ataupun dari senyawa lain, sehingga kadar DNA yang didapatkan masih belum murni. Selanjutnya, saya, Rodatul Fitri Hapina Putri, akan menjelaskan cara kerja isolasi DNA genom menggunakan metode setil trimetil amonium bromida atau SETAB. Pertama-tama, kurang lebih 100 mg sampel nanas ditimbang lalu diekstraksi menggunakan nitrogen cair. Di sini, nitrogen cair memiliki suhu yang sangat rendah sehingga dapat membekukan dan memudahkan lisis sel. Setelah itu, serbuk yang didapat ditambahkan dengan 600 mikroliter baper SETAB yang berfungsi melisiskan dinding maupun membran sel. Lalu, campuran diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit untuk mengoptimalkan kerja baper ekstraksi. Kemudian ditambahkan 600 mikroliter kloroform dan isoamil alkohol untuk memisahkan DNA dari kontaminan sambil dibolak-balik agar homogen. Selanjutnya, campuran disentrifugasi pada kecepatan 1000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Supernatan yang didapat kemudian ditambahkan dengan fenol kloroform dan isoamil alkohol sebanyak 600 mikroliter untuk memaksimalkan proses presipitasi sambil dibolak-balik agar homogen. Campuran disentrifugasi kembali pada kecepatan 1000 rpm dengan suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu supernatan yang didapat ditambahkan dengan etanol absolut 10% dan natrium asetat pH 5,2 untuk mengendapkan DNA. Kemudian dipresipitasi dengan cara inkubasi freezer selama 2 jam dan disentrifugasi pada kecepatan 1000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, pelet yang didapat dicuci dengan etanol 70% untuk menghilangkan kelebihan garam dan disentrifugasi ulang pada kecepatan 1000 rpm dengan suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, pelet dikeringkan dengan vakum dry selama 20 menit, lalu ditambahkan dengan 20 mikroliter DDH2O dan RNase. Terakhir, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Penambahan RNase di sini bertujuan untuk menghilangkan RNA pada larutan DNA dan untuk mengaktifasi RNase, maka dilakukan inkubasi ulang pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Hasil DNA genom dapat dilihat melalui spektrofotometer maupun elektroforesis. Untuk yang menggunakan spektrofotometer, cara kerjanya yaitu sebanyak 5 mikroliter DNA diencerkan dengan DDH2O 695 mikroliter. DDH2O ini disebut juga aqua bidestilata atau ultra pure water. Adalah air yang sangat murni dan lebih murni dari Aquades. Kemudian dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer untuk protein. Tahap ini berfungsi untuk mengetahui kemurnian dan konsentrasi DNA genom. Kemudian kalau yang melalui elektroforesis, cara kerjanya yaitu DNA genom 5 mikroliter ditambahkan 1 mikroliter loading dye. Penambahan loading dye berfungsi sebagai pemberat dan pewarna karena mengandung gliserol dan propanol blue. Kemudian dimasukkan dalam sumuran gel agarose 1%. Gel agarose ini 1% bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya DNA kemurnian serta keutuhan DNA. DNA lambda digunakan sebagai marker. Marker berfungsi sebagai penanda posisi molekul DNA yang bermigrasi untuk menentukan perkiraan ukuran basa-basanya. Kemudian dilakukan elektroforesis selama 40 menit pada 85 volt dengan buffer TAA sebanyak 1 kali. TAA ini digunakan sebagai running buffer, bertujuan mempermudah pengerasan gel saat dilakukan pemanasan. Gel direndam dalam larutan ethidium bromida untuk memendarkan DNA saat dilihat di bawah sinar UV. Kemudian divisualisasi dengan meletakkan gel di atas UV illuminator untuk melihat adanya
ada tidaknya pita DNA genom. Perkenalkan, nama saya Loriska Saparina. Di sini akan membahas tentang pengukuran kualitas dan kuantitas DNA. Di sini menggunakan 3 sampel nanas yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Pada panjang gelombang 200 nanometer didapatkan 3 absorbansi, yaitu 0,396, 0,910, 0,498. Dan pada panjang gelombang 280 nanometer didapatkan 3 absorbansi, yaitu 0,223 nanometer, 0,509 nanometer, 0,256. Untuk hasil kemurniannya didapatkan nilai yaitu 1,77, 1,78, dan 1,94. Untuk hasil konsentrasinya didapatkan nilai 2772 mikrogram per mikroliter, 6370 mikrogram per mikroliter, dan 3486 mikrogram per mikroliter. Untuk hasil kemurnian itu menunjukkan jumlah DNA pada sampel lebih banyak pada protein. Apabila nilai pemurniannya di bawah 1,8 atau di atas 2 itu diindikasikan adanya kontaminasi dari RNA ataupun protein. Untuk hasil yang didapatkan telah sesuai dengan literatur. Untuk hasil konsentrasi DNA menunjukkan hasil yang cukup tinggi, yaitu 3-6 mikrogram per mikroliter. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya single pita pada pita DNA. Gambar yaitu hasil elektroforesis gel agarose 1% pada DNA genom, yaitu M sebagai marker lambda, 3 mikrogram, 5 mikrogram, 10 mikrogram, sedangkan 1-4 yaitu sampel DNA daun nanas. Hasil menunjukkan bahwa DNA memiliki keutuhan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pita DNA yang muncul single pita di atas 10.000 BP. DNA yang utuh akan memberikan hasil yang akurat dalam analisis molekuler, tetapi kemurnian dari hasil isolasi cenderung terkontaminasi RNA. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pita RNA pada gel agarose yang memiliki ukuran lebih rendah daripada DNA genom, kurang dari 250 BP. Munculnya kontaminan RNA bisa disebabkan oleh kurangnya maksimalnya kerja RNase pada tahap purifikasi.